Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan semesta alam. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang masalah instalasi Windows ya. Nah, jadi perlu kita ketahui juga Windows itu termasuk sistem operasi ya berbasis grafis ya GUI yang dikembangkan oleh produk Microsoft dan merupakan sistem operasi yang paling populer untuk PC. Bahkan Windows juga menyediakan berbagai fitur dan aplikasi yang memudahkan penggunanya. Untuk apa? Untuk melakukan berbagai hal, untuk melakukan tugas-tugas komputer dan lain sebagainya. Jadi sistem operasi Windows itu adalah perangkat lunak yang bisa mengontrol dan mengelola sumber daya perangkat keras komputer serta menyediakan antarmuka untuk pengguna. Nah, jadi ada yang namanya grafis GUI, tapi saya di sini tidak ingin menjelaskan tentang masalah sistem operasi ya. Jadi saya ingin menjelaskan tentang masalah instalasi OS ya. Jadi di sini mungkin saya akan membagikan tutorial untuk instalasi Windows 10. Ya, biasalah pada laptop kalian, pada PC kalian. Kebanyakan orang-orang itu instalasi Windows menggunakan apa? Menggunakan flash drive atau yang disebut dengan flash disk. Nah, untuk sekarang saya ingin menjelaskan atau membagikan tutorial kepada kalian semua instalasi Windows tanpa menggunakan adanya flash drive. Penasaran? Nah, kira-kira untuk instalasi Windows 10 ini tanpa menggunakan flash drive kira-kira bisa apa enggak ya? Penasaran? Mari kita coba. Oke, baik, di sini saya menggunakan OS Windows 7 Ultimate yang 64 bit ya, berdasarkan sistemnya itu dari Lenovo ya. Lalu prosesornya Intel Celeron, masih Celeron. Kapasitas memorinya pun cuma 2 GB. Nah, saya ingin install Windows 7 ini menjadi yang namanya Windows 10. Bagaimana caranya? Oke, pertama di sini kalian harus membuka browser bawaan kalian ya, entah itu Microsoft Edge atau kalian punya Chrome, silahkan pakai Chrome. Tulis download Windows 10. Baik, kita di sini langsung ada masuk ke website Microsoft resmi ya. Klik di sini. Nah, akan tampil seperti ini. Kalian scroll ke bawah terus. Nah, di sini ada buat mediasi instalasi Windows 10. Ada yang namanya unduh sekarang, tapi kalian tidak bisa untuk mengunduhnya karena harus menggunakan aplikasi Media Crashing Tool. Jadi gimana caranya kita untuk mengunduh langsung tanpa mendownload alat tersebut? Caranya, pertama kalian klik kanan, pilih menu inspect, lalu akan tampil seperti ini. Nah ya, berbanyak kode-kode, lalu di atas kalian klik yang namanya toggle device toolbar. Oke, klik lagi sampai menunya diperkecil. Ketika sudah diperkecil seperti ini, kita refresh terlebih dahulu. Setelah itu kalian scroll ke bawah. Nah, di sini akan ada tampil seleksi edition. Lalu di menu toggle kalian boleh close kembali. Di seleksi edisi kalian harus memilih Windows 10 Multi Edition, lalu confirm. Lanjut di choose one, kalian harus memilih bahasa yang akan kita gunakan yaitu English United Style. Bahasa Inggris kali ya. Kalau kalian pengen bahasa Arab silakan. Kalau pakai bahasa Cina juga silakan. Langsung lanjut confirm. Lalu di sini kalian akan
memilih antara 64 bit atau 32 bit. Saya akan memilih di sini adalah 64 bit karena ya laptop di sini juga sudah support untuk 60 bit 4 bit. Jadi saya pilih yang 64 bit. Tinggal kalian klik saja, nanti akan terdownload yang namanya Windows 10 Win. Nah, sambil kita menunggu downloadan Windows kita beres, kita ada menggunakannya namanya aplikasi untuk penginstalan Windows tersebut. Namanya yaitu aplikasi isi BCD. Kalian tinggal tulis pencarian isi BCD, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kalian masuk ke halaman paling atas isi BCD seperti ini. Lalu di sini kalian akan scroll ke bawah ada 3 varian ya. Yang pertama berbayar, yang kedua berbayar. Seperti biasa kita pilih yang namanya free dan dalam arti gratis. Kita klik register, lalu akan muncul seperti ini. Di sini kalian harus menginputkan nama kalian dan email kalian untuk mendownload aplikasi tersebut, ataupun kalau misalkan kalian tidak ingin menginputkan nama atau email juga, itu tidak jadi masalah. Oke. Dan ukuran aplikasinya tersebut cukup kecil sih, hanya 2 MB saja. Baik, kita sudah sudah mendownload aplikasi tersebut, tinggal kita instalasi ya. Misal isi BCD-nya, maka kan ada di menu desktop. Langsung kita buka menunya seperti ini. Lanjut, untuk selanjutnya sebelum kita instalasi Windows 10, kita juga harus mengatur yang namanya partisi ya, dimana kita harus mengatur partisi. Nah, kalau misalkan kalian sudah support Windows-nya, jadi tinggal kalian klik kanan di icon Windows ini, di icon jendela, dan buka Disk Manager. Dikarenakan laptop saya tidak support untuk klik Disk Manager, jadi saya masuk ke Control Panel. Masuk ke Control Panel, lalu tuliskan Disk. Nah, di sini ada namanya Administrative Tool, kalian klik Create or Format. Nah, lalu di sini ada yang beberapa partisi ya bawaan laptop kita. Ada partisi disk 0 atau sistem reserve, dan yang kedua yang kita gunakan yaitu yang drive C atau partisi C. Nah, di sini kita membuat partisi baru untuk bootloadernya. Bagaimana caranya? Kita klik partisi yang akan kita gunakan dan plus kapasitas yang paling besar, dan kebetulan di sini yang paling besar itu kita menggunakan partisi yang C. Caranya kita klik kanan shrink volume. Tunggu sebentar karena laptop saya lemot. Oke, jika sudah muncul seperti ini, kita buat partisi baru untuk bootloadernya. Kita pakai menggunakan dengan 10 GB. Kita tuliskan di sini 10240 karena kapasitas 10 GB itu adalah 10240. Kalau kita langsung sering, maka akan muncul partisi baru 10 GB unallocated. Oke. Bagaimana caranya untuk mengaktifkan partisi tersebut? Kita klik di menu 10 GB itu, klik kanan, New Simple Properties. Oke, kita klik kanan, New Simple Volume. Lalu di sini akan tampil Welcome to the New Simple Volume. Kita next, lanjut next.
kita next saja. Nah, di sini kita menggunakan ganti nama volume label. Contohnya kita akan menggunakan new volume ini ganti dengan Windows 10 ya. Instalasilah Windows 10. Oke, kalau sudah kita next dan beres. Oke. Jadi partisi yang kita sudah buat tadi sudah aktif. Tandanya jika sudah aktif partisi kita akan menjadi biru. Yang tadinya garis di atas itu coklat, sekarang sudah menjadi biru. Itu tandanya partisi yang kita buat tadi sukses. Baik. Setelah itu ke menu yang tadi kita udah buat. Di sini ada local disk dan Windows 10 ya. Lalu kita pilih yang sudah kita download tadi, OS yang sudah kita download tadi, kita ekstrak terlebih dahulu. Baik, kita sudah mengekstrak Windows-nya. Nah, di sini akan beberapa folder ya yang akan nanti kita gunakan. Yang sudah tadi kita ekstrak dan beberapa folder ini itu harus kita copy, harus kita pindahkan ke dalam partisi yang sudah kita buat tadi. Nah, oke, sudah ada. Setelah itu kita lanjut untuk membuka aplikasi ECBCD-nya untuk menginstalasi Windows 10. Kita buka add new entry, ada yang namanya WinPE. Oke, kalian klik WinPE tersebut, lalu di sini kita masukkan patch yang sudah tadi kita ekstrak, Windows 10 yang sudah kita ekstrak. Tapi jangan lupa untuk mengganti namanya. Kita buat saja namanya di sini Windows 10. Oke. Lanjut, kita masukkan patch-nya yang sudah kita ekstrak tadi, yaitu ada di folder yang sudah kita buat sebelumnya, yang mana letaknya berada di partisi Windows 10. Lanjut masuk ke Windows, search, lalu kalian pilih yang namanya Bootwin, klik open. Jika sudah ada, kalian tinggal klik yang icon di sini. Kalau misalkan ini sudah aktif, berarti tandanya itu ikonnya jadi hijau ya. Tandanya itu berarti patch yang kalian masukkan tersebut berhasil. Baik, kalau misalkan kita patch-nya sudah berhasil, kita lihat di sini di edit boot menu ada, kita mempunyai dua bootloader. Yang pertama ada Windows 10 dan yang kedua ada Windows 7. Windows 10 yang akan nanti kita gunakan. Sebelum kita merestart, alangkah baiknya kita harus tahu dulu, semisalkan di PC kita, di laptop kita mempunyai file-file penting atau mungkin ya file-file yang terpenting bagi kalian, itu harus di backup terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk merename lokal disk tersebut agar kita tahu partisi mana yang akan kita gunakan nanti di bootloadernya. Kita di sini namanya boot saja ya. Oke, lanjut. Jika sudah dibuat, tinggal kalian merestart laptop kalian. Tunggu sampai muncul perintah terbaru.
jika tampilannya sudah seperti ini, kita pilih yang namanya Windows 10 MC Enable. Jangan pilih yang 7 karena kita akan menjadikannya Windows 7 itu menjadi Windows 10. Kalian klik, maka operasi sistem tersebut sedang berjalan atau proses instalasi tersebut sedang berjalan. Kalian tunggu. Kita pilih di sini ya Inggris, lalu kita pilih install. Dan install pun sedang berjalan. Kita tunggu beberapa saat sampai setup tersebut. Lalu kita pilih I don't have any product key. Nah di sini kita pilih yang namanya Windows 10 Pro. Accept, lalu next. Pilih yang bawah. Jika menu tampilan sudah seperti ini, maka kita akan ada 3 partisi sesuai dengan yang PC kalian punya. Jika partisi kalian banyak, nah di sini pasti akan banyak partisi yang kalian punya. Makanya tadi saya sarankan untuk mengganti nama yang akan kita buat untuk bootloader tersebut. Nah tadi kita sudah gunakan yang namanya boot ya. Nah kita pilih yang boot, lalu kita format. Nah seperti yang tadi saya katakan, sebelum kita install, sebelum kita restart, lebih alangkah baiknya file penting kalian di backup agar tidak kehilangan file-file yang kalian punya. Jika sudah format, kita next. Nah, di sini kita ada menu install Windows. Kita tunggu sampai install Windows tersebut berhasil. Sampai checklist semua ya, udah beres. Jika sudah semua diinstal, maka kalian akan menuju ke tampilan seperti ini. Windows need to restart to continue. Kalian tunggu selama beberapa detik. Jika sudah beres, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini kita ada 3 boot ya. Yang pertama kita yang sudah buat Windows 10, Windows 7 dan source code yang tadi kita buat. Oke, ada. Lalu kita pilih yang paling atas. Tunggu sebentar. Jika sudah seperti ini, tinggal kalian pilih bahasa yang akan kalian gunakan, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Cina atau bahasa Arab, itu sesuai kemampuan kalian. Lalu kita next. Di sini ada keyboard layout, kita next. Lalu di sini ada yang namanya koneksi ke internet. Jika kalian tidak punya, bisa kalian skip, dan kebetulan di sini saya ada ya internet untuk sekolahan, jadi kita sambungkan dulu. Oke, lanjut.
Lanjut beberapa saat sampai instalasi tersebut beres. Nah, di sini kita ada lagi yang namanya how would you like to set up ya. Di sini kita pilih yang bawah. Masukkan nama kalian dan saya masukkan untuk nama mungkin Mr. Odd ya. Langsung kita masukkan aja Mr. Odd. Ada namanya password, kita next. Tunggu sampai instalasinya berhasil. Nah, di sini kalian mau pilih semua terserah, kalau itu tinggal skip saja. Lanjut. Nah, tadi itu teman-teman cara instalasi Windows 10 tanpa menggunakan yang namanya flash drive. Gimana? Udah bukan? Tinggal kalian praktek dan kalian coba sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video sebelumnya. Terima